Kemudian pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah kita luar biasa ya, bagaimana memasyarakatkan batik ini kepada milenial kita, karena banyak yang melihat batik ini sebagai sesuatu yang pakaian orang tua, yang old fashion, yang kemudian ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, ini memang kita perlu berkreasi, berinovasi, ya, menggunakan mengaplikasikan batik ke dalam hal-hal yang kemudian merupakan kreasi. Kalau memakai belangkon tradisional yang terbuat dari batik, ini tentu biasa, tapi kami mencoba memproduksi ini produk ikat kepala batik yang digunakan untuk ibadah di sholat dengan peci batik Jogokarian, dengan kemudian peci batik seperti pasukannya di Ponorogo. Ini alhamdulillah industri peci batik di Jogokarian ini sekarang sudah bisa mencapai omset tingkatnya miliaran per bulan, yang kemudian bahkan kita ekspor sampai ke Malaysia, dan kemudian kita perkenalkan kepada generasi muda, karena yang make ini nanti artis-artis ya, yang make ini teman-teman dari berbagai kalangan ya, bisa dipakai untuk ke masjid ataupun bisa dipakai untuk berbagai kegiatan, pengajian, santai, dan lain sebagainya. Jadi memang kita perlu melakukan inovasi-inovasi. Nah, ini misalnya saya mencoba mengkreasi juga jas batik gitu ya, yang kemudian bisa dipakai untuk di indoor ya, di dalam ruangan. Ketika kemudian adik-adik kita ini merasa ini terlalu old fashion, mungkin ya ketika dia menghadiri acara tradisional gitu ya. Nah, misalnya ini saya jahit sebagai jas gitu ya, batik ini. Nah, dia bisa ditaruh di mobil atau di kendaraan, kemudian dia bisa dipakai hanya kalau diperlukan. Jadi kalau di luar dia nggak malu nggak pakai batik, tetapi ketika kemudian dibawa ke acara gitu ya, misalnya ada resepsi, ada pernikahan, ada berbagai hal gitu ya. Saya kalau khutbah nikah juga pakai misalnya jas batik seperti ini. Ini juga kreasi kita. Kemudian bisa diaplikasikan tentu motif-motif batik ini ya. Tentu dalam bentuk motif yang mungkin di print tadi ya, yang dicetak tadi untuk sekedar memasyarakat dan mengenalkan, itu misalnya ke t-shirt ya, ke tas, sekarang ada juga yang ke sepatu ya, ada ke berbagai aksesoris ya, kotak pensil dan lain sebagainya. Nah, ini tentu insya Allah membantu kita untuk membuat anak-anak muda kita bangga dengan batik, merasa ini sesuatu yang berharga. Saya pernah ya memakai batik ini waktu di Osaka dan di Kyoto pada waktu itu. Ada acara di Osaka dan Kyoto, saya jalan-jalan pakai batik. Itu orang Jepang melihatnya dengan kekaguman yang luar biasa. Kata bagi mereka, batik itu satu nilai seni yang sangat tinggi. Ya memang kalau teman-teman mau mencoba jualan batik motif tradisional yang betul-betul ditulis ke Jepang, itu harganya berlipat-lipat kali ya, karena dianggap sebagai ya seperti lukisan gitu ya, dan dia dihargai seperti lukisan. Ya, harganya memang sangat mahal. Tapi saya dilihat pakai batik, itu jadi tontonan ya. Saya waktu jalan-jalan di sebuah tempat wisata tradisional di Kastil Osaka ya, waktu itu di Kastil Osaka. Itu pusat perhatian banget ketika kita pakai batik, karena bagi mereka, wah ini karya seni dipakai untuk sehari-hari dengan begitu bangganya. Itu sesuatu yang bagi mereka sangat mengagumkan. Jadi ini perlu kita sosialisasikan kepada adik-adik kita ya, bahwa batik ini sesuatu yang sangat membanggakan. Kita juga bersyukur dulu pada saat KTT non-blok di Jakarta, Presiden Soeharto itu mensosialisasikan batik dengan memberikan batik tulis sesuai dengan karakter masing-masing pemimpin negara waktu itu. Tapi mungkin tidak banyak, tapi satu nama bisa kita sebut menjadi orang yang cinta kepada batik sepanjang hidupnya. Namanya Pak Nelson Mandela. Pak Nelson Mandela itu kemana-mana pakai batik gitu ya. Dan kemudian Pak Nelson Mandela ini ya karena dia kemana-mana pakai batik, dan itu batik dari Indonesia, sampai-sampai di pergaulan internasional batik kadang disebut sebagai Mandela shirt atau bajunya Mandela gitu ya. Itu menurut saya duta batik internasional kita pada waktu itu adalah Pak Nelson Mandela dengan perjuangannya dan dengan kepemimpinannya di Afrika Selatan. Itu yang sangat menarik. Allah a'lam bishawab, insyaallah.